Di awal film, seorang veteran perang bernama Watt tengah berduka atas kematian istrinya yang baru saja meninggal bernama Dorothy. Real sorry about Dorothy Walt. Thanks for coming, Al. Saat itu, banyak kerabat terdekatnya yang menghadiri upacara pemakaman Dorothy di gereja, termasuk dua anaknya yang bernama Andy dan Mitch. Watt juga memiliki 4 cucu, di mana salah satunya adalah perempuan. What are you gonna do with him? Don't you think he's gonna get in trouble over there, all by himself in the old neighborhood? Why don't you have him move in with you? Ketika Watt kembali ke rumah, ia didatangi oleh seorang pendeta muda yang mengatakan bahwa Dorothy sangat dekat dengannya semasa hidupnya. Mendiang Dorothy juga mengirimkan pesan kepada pastor muda tersebut untuk menjaga Watt setelah dia meninggal dan membujuk Watt untuk membuat pengakuan dosa yang belum pernah dia lakukan. Watt kemudian mengatakan bahwa ia tidak akan mengaku dosa di depan orang yang lebih muda darinya. I appreciate the kindness you've shown to my wife, and I confess that I have no desire to confess to a boy that's just out of the seminary. Di rumah Watt, suasana tampak riuh dan Watt memilih untuk menyendiri. Ia kemudian pergi ke garasi mobilnya dan mendapati cucunya kedapatan sedang merokok di sana. Di garasi tersebut juga tersimpan sebuah mobil Ford Grand Torino, yaitu tipe keluaran tahun 1972. Melihat koleksi mobil tersebut, cucunya bertanya apa yang akan ia lakukan terhadap mobil tersebut ketika ia meninggal. Namun, Watt tidak menjawab pertanyaan cucunya dan berlalu pergi. Then what about that super cool retro? Wish I could help, Dad, but gotta get the kids home. Kids are getting restless. Yeah, fine, just go. Yeah. Sementara itu, di sebelah rumah Watt dihuni oleh sekelompok orang Asia keturunan Tionghoa bermargamong. Dalam kelompok tersebut, seorang pemuda bernama Tao dipandang rendah oleh keluarganya karena terlalu patuh pada perintah kakak-kakaknya. Dari luar, Watt tampak tidak senang dengan kehadiran orang Tionghoa dan bertanya-tanya mengapa mereka pindah ke lingkungannya. How many swamp rats can you get in one room? Keesokan harinya, Tao berjalan sendirian di lingkungannya dan membaca buku. Tanpa sepengetahuannya, dia diikuti oleh sebuah mobil yang berisikan sekelompok gangster Amerika yang kemudian membulinya dan mencaci maki dia. Sementara itu dari arah berlawanan, sebuah mobil juga muncul dengan gangster dari kelompok Asia, di mana salah satunya adalah sepupu Tao. Gangster Amerika dan Asia kemudian terlibat adu mulut tanpa alasan yang jelas, hingga salah satu gangster Amerika kemudian menodongkan pistol ke arah gangster Asia. Hal ini kemudian membuat salah satu anggota gangster Asia yang bernama Smokey mengacungkan senjata Uzi. Melihat Uzi yang dimiliki oleh Smokey, kelompok gangster Amerika tersebut kemudian pergi. Setelah mereka pergi, para gangster Asia mulai mendekati Tao dan salah satu anggota mereka bernama Spider memaksanya untuk bergabung dengan gangster mereka. Namun, Tao tampaknya tidak tertarik untuk bergabung karena dia tidak menyukai kekerasan dan tidak ingin terlibat dalam masalah. Mereka kemudian meninggalkan Tao yang melanjutkan perjalanannya. Tak disangka, Spider dan teman-temannya menghampiri rumah Tao yang saat itu sedang berkebun di halaman rumahnya. Adiknya yang bernama Sue sedang berada di teras rumah. Para gangster Asia kemudian mendekati Tao yang mulai terus membujuk dan memaksanya untuk bergabung dengan geng mereka. Sementara itu, Sue memutuskan untuk masuk ke dalam email. Karena dipaksa, Tao akhirnya berdiri dan setuju untuk bergabung dengan kelompok tersebut. Dude, man, take this shit off, man. Come on. Come on, roll with us, man. Come on. You need somebody to protect you, man. That's what your big cousins for. You guys are stupid. I'm going inside. We're cuz, right? We're family. Don't get your hands dirty, man. Spider told me my boy next door got a badass weapon.
Tugas pertama Tao sebagai gangster adalah mencuri mobil Gran Torino milik tetangganya, yaitu milik Watt. Whoa. It's in mint condition, man. Yo, now that's a nice car. Pada malam hari, Tao melancarkan aksinya untuk mencuri mobil Watt. Namun, Watt rupanya menyadari ada seseorang yang berusaha masuk ke garasinya. Dengan bedil yang dimilikinya, ia kemudian menuju garasi untuk mengusir pencuri tersebut. Tao merasa takut dengan gertakan Watt dan memutuskan untuk melarikan diri dari rumah Watt. Sementara itu, kondisi garasi yang gelap membuat Watt tidak dapat melihat dengan jelas siapa yang akan mencuri mobilnya. Di luar rumah Watt, komplotan gangster sudah menunggu Tao di dalam mobil. Sementara itu, Watt kemudian memperbaiki garasi rumahnya agar kejadian serupa tidak terulang kembali. Keesokan harinya, Watt menerima telepon dari anak sulungnya. Saat menerimanya, rupanya putra sulungnya tidak bermaksud menanyakan kabarnya, melainkan menanyakan perhiasan milik ibunya. Hal ini membuat Watt jengkel dan membuatnya langsung menutup telepon. Dia kemudian bersantai di depan rumahnya, memandangi Gran Torino di jalan masuk rumahnya. She's sweet. Malam itu, Spider dan teman-temannya datang ke rumah Tao untuk mengundangnya kembali bergabung dengan kelompok mereka. Namun kali ini, kelompok gangster tersebut bersikap agresif dengan memaksa dan menarik Tao yang sedang duduk di halaman rumahnya. Karena keributan tersebut, anggota keluarga Tao yang lain keluar dari rumah dan mencoba memisahkan mereka. Keributan tersebut rupanya membuat mereka semua berseteru hingga menginjakan kaki di perkarangan rumah Watt. Watt rupanya menyaksikan keributan tersebut, dan ketika mereka memasuki arenanya, Watt sudah siap menodongkan pistolnya ke arah mereka. Kelompok gangster Amerika tersebut memutuskan untuk mundur dan meninggalkan tempat itu. Get off my lawn. You fucking crazy? Go back in the house. Did you hear me? I said get off my lawn now. It's a stacked fucks like you 5 feet high in Korea. Keluarga Tao kemudian berterima kasih kepada Watt karena telah membuat para gangster tersebut pergi, namun Watt hanya menyuruh mereka untuk menjauh dari area rumahnya. Get off my lawn. Keesokan harinya, Watt dikejutkan dengan berbagai macam makanan dan hadiah di halaman rumahnya. Rupanya, keluarga Tao mengucapkan terima kasih atas tindakannya kemarin, di mana Watt sendiri tidak pernah menolong siapapun dan hanya tidak ingin pekarangan rumahnya diganggu oleh siapapun. Beberapa saat kemudian, Tao yang ditemani oleh ibunya menghampiri Watt dan mengatakan bahwa Tao meminta maaf atas percobaan pencurian mobil Watt yang ia lakukan tempo hari. Watt hanya berpesan agar Tao tidak mengulangi kesalahan yang sama, dan jika ia mengulanginya lagi, ia tidak segan-segan untuk membunuhnya. Sore itu, Sue sedang berjalan dengan temannya ke toko kaset. Dalam perjalanan, mereka kemudian bertemu dengan sekelompok anak nakal, dan kelompok itu mulai mengganggu mereka. Sue tidak takut dengan perlakuan mereka, namun hal itu membuat para berandalan itu semakin tertantang untuk mengganggu Sue. Dari sebuah persimpangan jalan, Watt kemudian muncul dengan Gran Torino-nya dan kemudian menghampiri mereka. Watt tampak memberi isyarat untuk mengeluarkan pistol dari sakunya dan membuat gerombolan preman itu semakin meremehkannya. Namun, mereka tidak menyangka Watt tiba-tiba mengeluarkan pistol sungguhan dari sakunya. Ia kemudian menyuruh Sue untuk masuk ke dalam mobilnya. You here to bring me this little present? Some mom, she bringing it to us? Fuck out of here, man. Oriental yummy. Stop! Go! Crazy motherfucker, man. What's wrong with him, man? But you better get your ass on, Hunky, while I still let you. The fuck? This crazy motherfucker, man. What's wrong with him, man? Get in the truck.
Figure out shit. Oh, shit. Come on now. Hey, Pops. Come on now. Now get in the truck. You fucking don't listen, do you? Dalam perjalanan, Sue dan Watt terlibat obrolan ringan. Watt lebih ramah dari biasanya dan Sue pun menanggapi obrolannya dengan baik. Beberapa hari kemudian, Watt tampak sedang bersantai di depan rumah ketika ia melihat wanita tua yang merupakan tetangga depannya sedang menurunkan barang belanjaannya dari bagasi mobil. Pada saat yang sama, sekelompok pemuda lewat dan bukannya membantu, di mana mereka malah mengolok-ngolok wanita itu. Watt terlihat seperti hendak bangkit dari kursinya, tapi sebelum dia berdiri, dia melihat Tao bergegas menghampiri wanita tua itu dan membantunya membawa barang-barangnya ke dalam rumah. Tidak lama kemudian, Sue menghampiri Watt untuk mengundangnya ke acara barbecue di rumah mereka. Watt melirik ke gudangnya yang kosong dan ternyata dia kehabisan bir. Dia kemudian menerima undangan Sue dengan harapan dia akan mendapatkan bir dari rumah Sue. Kedatangan Watt kemudian disambut hangat oleh keluarga Sue, kecuali nenek Sue yang masih bersikap dingin terhadap Watt. Dalam keluarga tersebut ada seorang penyembuh yang terus memperhatikan Watt. Penyembuh tersebut kemudian mengulik masa lalu Watt yang kelam. Ia kemudian mengatakan bahwa Watt telah melakukan kesalahan masa lalu yang serius dan hal tersebut membebaninya atas kesalahan yang telah dilakukannya hingga saat ini. Mendengar pernyataan penyembuh tersebut, Watt memutuskan untuk menyendiri sejenak. Namun tak lama kemudian, ia terbatuk-batuk dan memutuskan untuk pergi ke toilet. He's been staring at me the whole evening. He's a Lord family shaman. Korku's interested in you. He heard what you did. Maka cuma kekal cuma keba tahan lu mau lai mai tukeng. He says you have no happiness in your life. It's like you're not at peace. Di dalam toilet, dia melihat ada darah dalam batuknya yang berarti dia sedang tidak enak badan. Ketika dia membuka pintu toilet, dia mendapati Sue menanyakan keadaannya, namun Watt menutupinya dengan mengatakan bahwa dia baik-baik saja. Ketika Watt hendak meninggalkan rumah, ibu Sue mengatakan bahwa Tao berniat untuk menebus percobaan pencurian mobilnya dengan memberikan uang atau memberikan jasa kepada Watt. Keluarga Sue juga meyakinkan Watt bahwa hal ini penting untuk dilakukan dan mereka akan merasa terhina jika Watt menolaknya. Watt kemudian menerima tawaran dari Tao dan lalu memperkerjakannya keesokan harinya. Di rumah, Watt semakin sering batuk darah dan memutuskan untuk mengunjungi dokter untuk memeriksakan dirinya. Berdasarkan hasil pemeriksaan, dokter menyatakan bahwa Watt mengidap penyakit kronis dan hidupnya tidak akan lama lagi. Hal ini membuat Watt menghubungi anak-anaknya satu persatu dengan harapan dapat memperbaiki hubungannya yang buruk. Namun niat baiknya tidak digubris oleh anak-anaknya yang mengatakan bahwa mereka saat ini sedang sibuk. Hey, Dad. In fact, speaking of busy, I got a lot on my plate right now, so if there's not something pressing, No, not at all. Yeah. Keesokan harinya, Watt memperkerjakan Tao untuk melakukan berbagai pekerjaan, mulai dari membantu memperbaiki atap, menumbangkan pohon, membersihkan mobil, dan mengangkat barang hingga mengecat rumah. Semuanya dilakukan Tao untuk menyelamatkan diri dari pergaulan gangster Asia yang sering melewati rumah mereka. Selama mengamati Tao, Watt menyadari bahwa ia adalah seorang pria yang pemalu dan memiliki harga diri yang rendah. Kenyataan ini membuat Watt tergerak hatinya untuk menjadikan Tao seorang pemuda yang tangguh. Tao kemudian diajak untuk bekerja di salah satu pabrik milik teman Watt bernama Tim Kennedy. Tim kemudian menerima Tao sebagai salah satu pekerjaannya dan berjanji akan mencarikan pekerjaan di pabrik tersebut untuknya. Beberapa hari kemudian, Tao resmi menjadi karyawan di pabrik milik Tim. Tao yang saat itu baru saja pulang dari pabrik terlihat turun dari bus ketika ia dihadang oleh sekelompok gangster Asia yang biasa mengganggunya. Mereka kemudian menyerang Tao dan menyudut rokok ke pipinya, membuatnya berteriak kesakitan.
Setelah penganiayaan tersebut, Tao akhirnya melanjutkan perjalanan pulang dengan tangan hampa karena semua peralatan pabriknya telah dirusak oleh gangster tersebut. Hey, yo, give me that. Hey, come on, that's my stuff. Smash it, my job, man. Oh, smoke, man. Fuck it. Let me go. Di tengah perjalanan, Watt bertemu dengan Tao dan menyadari bahwa ia baru saja diganggu oleh sekelompok gangster. Watt kemudian mengunjungi markas Spider, namun hanya menemukan Smokey. Dia kemudian memukulinya hingga babak belur dan memperingatkannya untuk tidak mengganggu Tao jika dia ingin hidup dengan damai. What do you mean don't worry about it? Look at your goddamn face. Cowards. Where's your cousin live? Hey. Here's the deal. You stay away from Tao, understand? That's it. Got it? Oh, I've never seen you like this before. I'm having a good time, I see. Yeah. Well, I'm feeling good. You know, I got beautiful women, great food. And even Tao isn't bugging me. Never ends. What happened to your knuckles anyways? I slipped in the shower. No big problem. Suatu malam, Watt terlihat berada di ruang tamu rumahnya. Tiba-tiba, kelompok Spider lewat di depan rumah Tao dan menembaki rumah tersebut sebagai peringatan untuk tidak main-main. Mendengar hal tersebut, Watt bergegas memeriksa tetangganya. Beruntung, Tao hanya mengalami luka gores di lehernya dan tidak ada anggota keluarga lain yang terluka. Tao kemudian teringat akan Sue yang sedang berada di rumah temannya. Dia bergegas menghubungi teman Sue, namun dia mengatakan bahwa Sue telah pergi sekitar 1 jam yang lalu. Mereka kemudian menunggu dengan cemas sampai Sue pulang, takut kelompok itu akan melakukan sesuatu kepadanya. Beberapa saat kemudian, mereka mendengar suara Sue yang kesakitan dari luar Ima. Mereka kemudian bergegas menghampiri Sue yang sudah babak belur di sekujur tubuhnya. Sue rupanya telah dianiaya oleh para gangster, yang hal itu membuat keluarganya dan Watt sedih dan terpukul. Watt kemudian pamit pulang karena emosinya semakin memburuk. Ia kemudian melampiaskan emosinya dengan menghancurkan barang-barang yang ada di dalam rumahnya. Police finally left. Setelah puas melampiaskan emosinya, ia mengaku kepada pendeta. Watt mengaku bahwa ia telah membunuh ratusan orang tak berdosa saat berperang di Korea. Watt kemudian meminta izin untuk melakukan pembantaian sekali lagi, namun kali ini dengan alasan kemanusiaan untuk menjaga agar keluarga Tao dan Sue tetap hidup. What are you saying? I took Sue to the hospital. She's scared. They're all scared. Yeah. Tao and Sue are never gonna find peace in this world as long as that gang's around. Until they go away, you know, forever. So what are you gonna do, Mr. Kowalski? Whatever it is, they won't have a chance. How long has it been since your last confession? Forever. What are your sins, my son? I was never very close with my 2 sons. Yes, go on. I don't know them. I didn't know how. That's it? It's bothered me most of my life. Are you going to retaliate for what happened to Sue? Busy day. Gotta go. Go in peace. Oh, I am at peace. Jesus Christ. Bersama Tao, Watt membersihkan senapan yang telah lama dimilikinya. Tao pun nampaknya sudah tidak sabar untuk membalaskan dendam kakaknya dengan membunuh Smokey dan teman-temannya. Watt kemudian membawanya ke ruang bawah tanah untuk diberikan bintang perak karena mereka mungkin tidak akan selamat dalam aksi malam ini.
Bintang perak tersebut diberikan sebagai bentuk penghargaan atas keberanian Tao melakukan aksi tersebut. Namun, Watt tiba-tiba mengunci pintu, mengurung Tao di ruang bawah tanah. What are you doing? Ia rupanya sudah memiliki rencana untuk balas dendam seorang diri dan tidak ingin melibatkan siapapun dalam aksi pembantaiannya. Tao tampak geram dengan tindakan Watt, namun tak ada yang bisa dia lakukan selain berteriak kepada Watt untuk membukakan pintu untuknya. Setelah menitipkan anjingnya pada nenek Tao, Watt kemudian menelepon Sue untuk memberitahukan kunci ruang bawah tanah tempat Tao terkunci. Dia mengatakan bahwa dia ingin keluarga Tao dan Sue hidup lebih damai tanpa ada gangster yang mengganggu dan lalu mencaci maki mereka. You want to know what it's like to kill a man? Right in the face with that rifle you were holding in there a while ago. I got blood on my hands. I'm soiled. A day goes by that I don't think about it. You don't want that on your soul. But you got your whole life ahead of you. But me, I finish things. That's why I'm going it alone tonight. Let yourself in. Your brother's in the basement. I gotta go. We're like this right now. What's going on? He left with Father. Malam itu, Watt mendekati markas gangster dan mereka semua sudah siap dengan senjata di tangannya. Watt kemudian memberikan isyarat untuk menembak mereka satu persatu dengan tangan kosong. Dia kemudian memasukkan tangannya kembali ke dalam saku dan membuat semua gangster mengira dia akan mengeluarkan pistol, tetapi pada kenyataannya dia hanya mengeluarkan sebatang rokok dari sakunya. Watt kemudian bertanya kepada mereka semua apakah mereka memiliki korek api. Para anggota gangster bingung dengan pertanyaannya. Watt kemudian memasukkan tangannya ke dalam saku dengan sangat cepat. Para gangster kemudian menembaki Watt karena mereka mengira dia akan mengambil pistol. Namun dia justru mengeluarkan korek api dari bajunya. I didn't think your ass would have came. Shut up, Goop. Any swamp rats in there? You go ahead. Watch out for your boyfriend. Because it was either he or you or someone who raped one of their own family. Your own blood, for Christ's sake. Gonna do, punk bitch, man. A light? The fuck? Penembakan brutal tersebut mengakibatkan kematian Watt dengan puluhan peluru bersarang di tubuhnya. Kejadian ini kemudian disaksikan langsung oleh para tetangga yang berada di sana. Tidak lama kemudian, polisi tiba di tempat kejadian untuk menangkap para gangster dengan tuduhan menembak seorang pria tak bersenjata. Rupanya, Watt tidak bermaksud untuk membalas dendam, melainkan mengorbankan dirinya demi keselamatan keluarga Tao dan Sue. Apalagi ia menyadari bahwa hidupnya tidak akan lama lagi, sehingga ia memilih mati sebagai pahlawan. What happened? You need to step back. Beberapa hari setelah Watt dimakamkan, para pejabat kota mengadakan upacara pembagian warisan. Dalam acara tersebut diketahui bahwa Watt memberikan rumahnya kepada gereja atas permintaan mendiang istrinya. Sementara mobil Grand Torino milik Watt secara resmi diberikan kepada Tao karena hanya Tao yang menemani hari-hari Watt hingga akhir hayatnya. Beberapa saat setelah itu, Tao terlihat mengendarai Grand Torino yang diberikan oleh Watt kepadanya, dan ia kemudian mengucapkan bahwa ternyata filmnya sudah tamat. Oke, terima kasih banyak telah menonton sampai akhir. Semoga kalian semua sehat selalu dan selalu diberikan kelancaran dan kemudahan dalam rezekinya. Amin.